Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekelompok bayangan bertepuk tangan memuji, sang pemimpin, tak mau kalah, menghujaninya dengan pujian. Yang mulia bijaksana, jika kita meniru Star-Lord, kita tidak hanya akan memaksanya untuk menampakkan diri, tetapi kita juga bisa memanfaatkan kekuatan umat manusia dan menguasai galaksi ini. Bahkan di antara seluruh umat kita, mungkin hanya sedikit yang bisa menyusun rencana secemerlang itu, membunuh dua burung dengan satu batu. Kebijaksanaan yang mulia benar-benar membuat kita kalah telak. Setelah sanjungannya yang fasih, amarah sang Lord tampak sedikit mereda, angin dan salju di sekitarnya sedikit mereda, dan suaranya menjadi lebih lembut. Tidak perlu bicara lagi. Kalian semua akan segera bertindak dan sebarkan nama Star-Lord ke seluruh Yunsing. Bayangan-bayangan itu segera membungkuk, berpencar seperti asap dan debu. Sang pemimpin ragu-ragu, mengepalkan tinjunya sebagai isyarat salam, seolah hendak berbicara. Sosok mengerikan itu, yang jelas menyadari anomali itu, perlahan berbalik, memperlihatkan wajah manusia yang sangat tampan. Kilatan samar terpancar di matanya, dan kata-katanya dipenuhi intimidasi. Kau, apa lagi? Meskipun ia tak berusaha memancarkan kekuatannya, aura mengerikan itu tetap mengejutkan sosok bayangan itu, membuatnya mengangguk cepat. Namun, ia tampak sedang merenungkan sesuatu, dan setelah ragu-ragu sejenak, ia menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya sebagai jawaban. Tuan Long Tian, maafkan aku karena bertanya, tetapi tahukah kau di mana Sang Dewi? Ras kita telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun Sang Dewi telah diculik. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. Saat kata-kata ini terucap, rasa dingin terpancar dari wajah tampan itu, alisnya tertunduk, dan bahkan niat baik yang baru saja ia dapatkan melalui sanjungan pun lenyap. Aku juga belum menemukan keberadaan Sang Dewi. Masalah ini sama sekali tidak sederhana, dan bukan hakmu untuk bertanya. Misi kita saat ini adalah menemukan Master Bintang tersembunyi dan membunuhnya. Jika rencana kita berhasil, kita akan menguasai Yunsing, dan tentu saja seluruh galaksi. Dengan rencana sebesar itu, bagaimana mungkin kita bisa membiarkan gangguan sekecil apapun? Petik 2. Jika kesalahan sekecil apapun mengancam nasib klan kita, apakah kau siap untuk tugas itu? Kata-katanya berbicara tentang nasib seluruh klan, dan tekanan yang luar biasa itu sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin bayangan tunggal itu berani mengucapkan sepatah kata pun? Ia segera menundukkan kepalanya untuk memberi salam, lalu menghilang menjadi kabut hitam dan lenyap. Yang mulia benar sekali, aku akan memimpin pasukan untuk menyebarkan berita. Melihat bawahannya pergi dengan patuh, Long Tian yang tampan mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, berbalik dengan jijik, dan bergoyang menembus kehampaan, menyatu dengan mantap ke dalamnya. Ia melangkah keluar lagi, sudah di atas padang pasir yang terbelah oleh arus kehampaan yang bergejolak. Setelah menatap lama, mata Long Tian berbinar curiga. Aneh, ini adalah titik lemah di ruang Yunsing. Logikanya, ini seharusnya menjadi tempat berkembang biaknya Void Beast, tetapi mengapa Void Beast begitu sedikit? Para kultivator Yunsing tampaknya memiliki beberapa keterampilan, yang agak tak terduga. Petik 2. Sepertinya Yunsing layak menjadi bintang pembatas galaksi ini. Para kultivator itu memang berguna. Jika tidak disangka, manusia yang telah mencapai semua ini pastilah aura di kejauhan itu. Sambil bergumam, bibir Long Tian sedikit melengkung, matanya jelas menunjukkan sedikit ketertarikan. Ia perlahan berjalan melintasi langit, dan dengan satu langkah ia berada ribuan mil jauhnya. Jauh di dalam lautan pasir yang tak berujung. Beberapa sosok terus maju, dipimpin oleh Santo kuno Luo Hongfei, dengan hati-hati memeriksa celah-celah ruang yang tersegel. Baru setelah pemeriksaan rutin selesai, semua orang menghela napas lega. Saat istirahat sejenak, beberapa orang menatap Zui Wuya dan rekan-rekan muridnya. Satu demi satu, mereka melangkah maju dan berbicara dengan senyum ramah. Saudara Zui, izinkan aku melihat pedang ajaibmu lagi. Ya, kita sudah berteman bertahun-tahun, apa salahnya melihatnya? Tapi Zui Wuya tetap bergeming, tangannya terlipat di depan dada, bersikap seperti seorang master. Semuanya, aku ahli dalam ilmu pedang. Pedangku adalah hidupku, lebih berharga daripada rekan Taoku. Bagaimana mungkin aku menunjukkannya kepada siapapun dengan begitu mudahnya? Begitu dia selesai berbicara, mulut semua orang berkedut. Bahkan ahli berpengalaman seperti Fu Nantian pun geram. Zui Wuya ini, entah bagaimana, telah memperoleh pedang ajaib dan berlaga seperti ini. Dia sudah berlaga begitu lama, dan dia masih berani mengaku sebagai master ilmu pedang. Orang ini dulunya tak mampu menahan 10 jurus saudara Luo, dan bahkan tak akan masuk peringkat dalam ilmu pedang. Dan sekarang dia menyombongkan diri tentang kemahirannya. Sungguh tak tahu malu. Lagi pula, bagaimana mungkin pedang ajaib lebih penting daripada seorang wanita? Apa yang dia tahu? Fu Nantian menggertakkan gigi, pikirannya terasa buntu. Namun dengan pedang di tangan, segalanya benar-benar berbeda. Selain merasa frustrasi dan cemburu, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menerima tawaran terbaik berikutnya dan mendekati Wei Donghai.
Saudara Wei, jangan pelit seperti kakak seniormu. Biarkan kami melihat pedangmu. Semua orang tersenyum dan mendekat, bahkan petapa kuno Luo Hongfei pun merasa sedikit gatal. Saudara Wei, aku janji kita hanya akan melihat, tidak menyentuh. Dengan segala tekanan yang ada padanya, Wei Donghai ragu-ragu. Melihat saudara Luo telah berbicara, ia tak kuasa menahan godaan. Kalau begitu lihatlah. Kita sepakat hanya untuk melihat sekali. Saat ia berbicara, kekikirannya terlihat jelas. Sebelumnya, mereka setidaknya bisa menyentuhnya, tetapi sekarang mereka hanya bisa melihat, dan hanya sesaat. Bahkan mungkin mustahil untuk melihat dengan jelas. Dua bersaudara ini benar-benar yang paling pelit di zaman mereka. Wajah semua orang terukir cemas, tetapi akhirnya bisa melihat pedang itu lagi membuat mereka tak mau memikirkannya lagi. Mereka tersenyum dan mendekat, wajah mereka dipenuhi antisipasi. Oke, lihat saja. Tepat saat semua orang menunggu, Wei Donghai hendak menghunus pedangnya. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun dari langit, mengguncang seluruh lautan pasir. Boom! Aura mengerikan menyelimuti langit, mendistorsi kehampaan bagaikan gelombang sungai yang bergulung-gulung. Dalam sekejap, wajah semua orang memucat. Santo kuno Luo Hongfei tiba-tiba mengangkat matanya dan mengepalkan tinjunya. Tidak bagus. Kehadiran mengerikan sedang mendekat. Raungan tiba-tiba mengejutkan semua orang, membuat mereka mendongak dengan gugup. Semua pikiran lain lenyap, ekspresi mereka menjadi tegas. Zui Wuya dan Wei Donghai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka menatap ke atas dengan emosi yang mendalam untuk beberapa saat. Langit bergejolak hebat. Ruang yang sudah rapuh itu terdistorsi sepenuhnya, bahkan kekuatan langit dan bumi pun terguncang, dan segel-segel di sekitarnya mulai mengendur. Bahkan sebelum kemunculannya, ia memiliki kekuatan seperti itu. Makhluk seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya, membuat seluruh penonton bergidik ngeri. Hampir seketika, hawa dingin menjalar di hati semua orang. Meskipun mereka tidak tahu betapa mengerikannya Void Beast itu, mereka tahu itu di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Perbatasan Yunsing yang dijaga ketat akan hancur total hari ini. Tekanan yang luar biasa terus turun, dan semua orang membeku ketakutan. Meskipun Zui Wuya dan rekan-rekan muridnya memiliki pedang dewa, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Rasa takut memenuhi hati mereka, ketakutan naluriah, keputusasaan seperti menatap raksasa yang menjulang tinggi. Saat segel kehampaan mulai mengendur, berbagai aura mulai terlepas, dan bencana yang menghancurkan dunia akan segera terjadi. Detik berikutnya, perubahan aneh di langit dan bumi tiba-tiba berhenti, distorsi spasial menghilang, dan kekuatan tak terbatas dan mengerikan berkumpul di langit, dan lautan pasir yang bergejolak kembali tenang. Santo kuno Luo Hongfei terkejut tak percaya, seolah-olah ia telah menyaksikan keajaiban. Yang lain bahkan lebih terkejut, mata mereka terbelalak, benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jelas bahwa bencana tak terduga akan segera terjadi, dan Yunsing kemungkinan besar akan menjadi neraka, tetapi bagaimana mungkin langit cerah dalam sekejap mata? Sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan tak terbatas dari langit berkumpul seperti pusaran, dan sesosok tenang berpakaian putih seperti batu giok muncul, memancarkan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seolah-olah dewa telah turun ke bumi. Suara lembut pria itu terdengar di seluruh dunia. Aku Long Tian, penguasa bintang Yunsing. Suara lembut itu terdengar, dan semua orang semakin terkejut, kepala mereka berdengung. Penguasa bintang, mendengar gelar yang diproklamirkan sendiri ini, mungkinkah ia penguasa seluruh Yunsing? Para penjaga Yunsing belum pernah mendengar tentang makhluk seperti itu, bahkan teks-teks kuno pun tampaknya tidak menyebutkannya. Meskipun menyaksikan keajaiban raksasa yang mengguncang bumi, semua orang tidak dapat langsung mempercayainya. Untuk sesaat, rasa takjub dan terkejut yang tak terlukiskan menyelimuti mereka. Luo Hongfei dan yang lainnya saling menatap dengan kaget, tak bisa berkata-kata, wajah mereka dipenuhi rasa tak percaya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap, namun tekanan yang luar biasa terus berlanjut. Semua orang benar-benar tercengang, takut bergerak, apalagi berbicara. Hanya sosok di udara yang berbicara perlahan, nadanya tak bisa dibedakan antara emosi dan emosi. Karena kalian adalah kultivator Yunsing, mengapa kalian tidak membungkuk kepadaku? Bahkan, kata-kata lembut itu membawa aura yang menakutkan, seperti hukum alam. Kekuatan langit dan bumi dimobilisasi, dan kekuatan mengerikan itu menguasai langit. Dalam sekejap, bahu semua orang merosot karena terkejut, kaki mereka terbenam lebih dari 1 inci ke dalam pasir. Menghadapi makhluk mengerikan ini, petapa kuno Luo Hongfei hanya bisa menggertakkan gigi, mengepalkan tinju, dan dengan hati-hati memberikan salam ragu. Senior, maafkan saya, meskipun kami telah lama menjaga wilayah kutub terpencil dan telah melintasi bintang awan selama ribuan tahun, kami belum pernah mendengar tentang penguasa bintang. Kami mohon pengertian Anda. Di udara, Long Tian menunduk dan mengamati salam tersebut. Mendengar kata-kata ini, ia sama sekali tidak terkejut, melainkan mengagumi kebijaksanaan Luo Hongfei. Dengan senyum tipis, ia menyampaikan sambutannya yang telah disiapkan. Benar sekali. Ketidaktahuan bukanlah kejahatan, tidak perlu panik.
Kultivasi Anda rendah, namun Anda mampu melindungi titik lemah Yunsing, menunjukkan rasa keadilan Anda. Yunsing memiliki keturunan seperti Anda, dan tampaknya Anda telah meninggalkan warisan. Saya sangat senang. Ruang kutub terpencil ini telah saya segel sepenuhnya, memastikannya akan aman selama 100.000 tahun. Anda tidak perlu lagi bersusah payah mempertahankannya. Aku telah mengasingkan diri begitu lama, dan akhirnya kultivasiku pulih dan muncul ke dunia. Mulai sekarang, aku akan mengemban tanggung jawab untuk melindungi Yunsing. Swiss, Luo Hongfei dan yang lainnya menatap suara itu, mata mereka dipenuhi keterkejutan yang lebih besar. Mereka telah merasakan perubahan sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka orang ini akan sepenuhnya menyegel kehampaan, memastikannya aman selama 100.000 tahun. Tingkat kultivasi seperti itu sungguh mengerikan. Yang lebih berharga adalah rasa tanggung jawab dan kebenaran senior ini. Melihat kata-kata dan tindakannya, keraguan mereka sedikit sirna. Rasa terkejut dan gembira atas bantuan luar biasa itu melonjak di hati mereka, dan mereka tak bisa tidak merasa beruntung bagi orang-orang Yunsing. Terkejut, ekspresi Santo kuno Luo Hongfei tetap tenang. Lagi pula, dia memiliki segudang pengalaman, jadi dia tidak bisa begitu saja mempercayai kesaksian sepihak pengunjung itu, dia juga tidak bisa mempercayai klaim Star-Lord. Sambil mengucapkan terima kasih, dia melanjutkan penyelidikan halusnya. Terima kasih, senior, atas bantuan Anda yang murah hati. Kami sangat berterima kasih. Namun, jika Anda benar-benar penguasa bintang awan, kami sungguh tak terbayangkan, dengan tingkat kultivasi Anda, apa yang bisa membuat Anda menyendiri begitu lama. Mendengar ini, Fu Nantian dan yang lainnya berbisik-bisik, sekilas keraguan terpancar di mata mereka. Di udara, kekaguman Long Tian semakin dalam, dan ia berpura-pura mendesah. Luasnya lautan bintang jauh di luar pemahaman Anda. Sambil berbicara, Long Tian menurunkan pandangannya dan menunjuk. Beberapa orang langsung terpenjara, lemah dan tak berdaya seperti semut, bahkan tak mampu merasakan indera spiritual mereka. Mereka langsung diliputi kepanikan, berkeringat dingin. Detik berikutnya, sekeliling kosong tanpa pasir hisap, hanya lautan bintang. Kerumunan yang panik, ngeri, segera melihat sekeliling, hanya untuk melihat koridor kuno yang bermandikan bintang. Teriakan mereka bergetar karena terkejut. His, kita benar-benar berada di langit berbintang. Menembus udara dalam sekejap, apa-apaan ini? Luo Hongfei dan yang lainnya juga berada di alam sage, namun mereka terseret ke lautan bintang hanya dengan satu jari. Mereka tak punya kesempatan untuk melawan, bahkan tak sempat bereaksi. Ini sungguh mengerikan. Seketika, rasa tak berarti yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuh. Mereka kembali menatap sosok berjubah putih di kejauhan dalam diam, mata mereka dipenuhi kekaguman yang semakin dalam. Meskipun mereka tak bisa memastikan identitas orang itu, tingkat kultivasi yang mengerikan itu jauh melampaui pemahaman mereka. Yunsing ternyata memiliki senior seperti itu sungguh menakjubkan. Luo Hongfei, menyadari kedangkalan dan ketidaktahuannya sendiri, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang menyaksikan dengan saksama, hati mereka berdebar-debar karena emosi. Sosok berjubah putih itu menatap koridor kuno, secercah penyesalan di wajahnya, suaranya semakin dalam. 100.000 tahun. Aku tak pernah membayangkan akan butuh 100.000 tahun sebelum aku bisa melihat koridor kuno lagi. Dunia telah berubah begitu drastis, begitu pula dengan segala hal dan manusia. Yunsingku dulunya adalah bintang batas, menguasai galaksi ini dan begitu banyak planet. Aku tak pernah membayangkan ia akan jatuh ke titik ini, bahkan koridor kuno pun kehilangan kekuatan bintangnya. Petik 2. Ah! Sebuah desahan pelan, perasaan harus seolah-olah mengalami tahun-tahun yang tak berujung. Kedengarannya biasa saja, tetapi mengungkapkan rahasia yang mengejutkan orang-orang di kejauhan di belakang mereka. Persepsi mereka berulang kali terputar balik. Bintang batas. Kekuatan bintang. Kata-kata ini, yang belum pernah terdengar sebelumnya, menggetarkan hati semua orang. Yang lebih mencengangkan lagi, Yunsing pernah menguasai planet-planet lain. Masa lalu yang begitu gemilang. Tepat saat mereka tercengang, Long Tian memanipulasi formula sihir yang rumit di tangannya, mengumpulkan kultivasi yang luar biasa mendalam dan misterius. Dengan tangan belakangnya, ia terus mengumpulkan cahaya bintang dan menghantam koridor kuno dengan telapak tangan. Boom! Cahaya bintang yang mengerikan mengalir ke koridor seperti sungai, membuat jalan panjang yang sudah menyilaukan itu memancarkan kecemerlangan, bagaikan cahaya bulan yang kaya mengalir, menyapu sisa-sisa meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Namun dalam sekejap mata, koridor kuno itu benar-benar diperbarui, bermekaran dengan cahaya bintang yang tak tertandingi, menyebar jauh ke lautan bintang yang tak berujung, seolah memancarkan aura suci dan tak tergoyahkan. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang telah lama berjaga pun terkejut dan bibir mereka bergetar. Luo Hongfei tersentuh olehnya, dan keterkejutan yang luar biasa meluap dari matanya. Apakah ini penampakan koridor kuno yang sebenarnya? Yunsing kita, apakah dulu begitu gemilang? Seruan terdengar di mana-mana, dan suara gemetar terus terdengar. Reaksi ini membawa secercah kemenangan di mata Long Tian.
Meskipun kelelahannya begitu hebat hingga butiran keringat mengalir di dahinya, ia tak peduli. Ia perlahan berbalik, senyum penuh harap tersungging di wajahnya saat berbicara. Yunsingku adalah penguasa galaksi ini, dengan bangga berdiri di tengah lautan bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kita telah jatuh ke dalam bencana dan kehancuran, banyak rahasianya yang tak terungkapkan kepadamu, tetapi engkau harus ingat kebanggaan menjadi seorang kultivator Yunsing. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengembalikan Yunsing ke kejayaannya yang dulu. Aku mohon bantuanmu, dan jangan menolak. Sambil berbicara, Long Tian melambaikan lengan bajunya. Beberapa kilatan cahaya menghilang, dan senjata ajaib manusia yang telah lama dipersiapkan jatuh ke tangannya. Aura mengerikan mengguncang tangan semua orang, wajah mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan atas kesempatan luar biasa ini. Setelah menyaksikan begitu banyak perbuatan ajaib dan benar, mereka kini menerima hadiah yang begitu murah hati. Pada saat ini, melihat butiran keringat di dahi Long Tian dan senyum penuh harap di wajahnya, bahkan Luo Hongfei yang tenang pun terharu, tersentuh oleh niat baik senior ini. Semua orang membungkuk serempak, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Kami mematuhi perintah Tuan Bintang Master. Untuk mengembalikan kejayaan Yunsing, kami akan melewati api dan air tanpa ragu. Melihat kerumunan yang membungkuk, Long Tian merasa sedikit sakit, tetapi ia juga tahu bahwa seseorang tidak dapat menangkap serigala tanpa mengorbankan anak itu. Sekarang setelah ia akhirnya berhasil melaksanakan langkah pertama rencananya, mata Long Tian berkilat cemerlang, dan senyum penuh kendali muncul di bibirnya. Dengan kemampuan aktingnya yang sempurna, mengendalikan Yunsing kecil bukanlah masalah. Semuanya berjalan sesuai prediksi Long Tian, dan rencananya berjalan mulus. Setelah menyaksikan berbagai metode ajaib dan mendapatkan beberapa harta karun manusia purba, semua orang benar-benar mempercayainya. Dalam sekejap, gelombang rasa terima kasih memenuhi udara. Master Bintang, kebaikanmu akan selalu dikenang oleh generasi muda ini. Memang, kita adalah kultivator Yunsing, dan melayani Yunsing adalah kewajiban kita yang tak tergoyahkan. Hari ini, dengan dukungan seperti itu dari Master Bintang, kita harus mengabdi dengan sekuat tenaga dan memulihkan kejayaan Yunsing. Jika tidak, kita akan lebih buruk dari babi dan anjing. Santo kuno Luo Hongfei, masih percaya bahwa Yunsing siap untuk lonjakan kekuatan, wajahnya dipenuhi kerinduan. Yang lain, dengan hati-hati menyimpan harta karun kuno mereka, sama-sama gembira. Semua orang akhirnya mendapatkan harta karun yang mereka inginkan, tanpa perlu lagi menghadapi ekspresi Zui Wuya dan rekan-rekan muridnya. Terlebih lagi, harta karun ini, yang dianugerahkan oleh Master Bintang, pasti jauh lebih unggul daripada kedua pedang kuno itu. Memikirkan hal ini, ungkapan terima kasih semua orang semakin meluap, tangan mereka terkepal, ucapan terima kasih mereka semakin bersemangat. Zui Wuya dan rekan-rekan muridnya juga mendapatkan dua harta karun secara gratis, dan tentu saja mereka juga sangat terkejut. Mereka dipenuhi kekaguman terhadap Star-Lord yang misterius, dan semua membungkuk dan bersahut-sahutan. Star-Lord, mulai sekarang, jika kau bisa menyelamatkan nyawa kami tak akan ragu untuk mati. Melihat yang lain membungkuk dan menyatakan dukungan mereka, mata Yun Tian berbinar puas. Oke, ia telah berusaha keras menunggu kata-kata ini, akhirnya berhasil memikat para kultivator Yunsing. Usahanya sungguh sia-sia, dan untungnya membuahkan hasil. Saat tahap kedua rencananya akan segera dimulai, Long Tian tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya, hampir memperlihatkan kesombongannya. Untungnya, ia sangat cerdik dan dengan cepat menghilangkan rasa takut itu dengan tawa, memperlihatkan ekspresi penuh harap, seolah-olah ia sedang menatap sekelompok generasi muda dari klannya sendiri, matanya dipenuhi harapan. Hehe, saya sangat berterima kasih atas antusiasme kalian. Yunsingku membutuhkan banyak rekonstruksi, dan sekaranglah saatnya untuk merekrut. Kalian dapat menyebarkan berita, merekrut mereka yang bercita-cita tinggi, dan bekerja sama untuk membangun tujuan besar Yunsing, berjuang untuk memulihkan kejayaannya sesegera mungkin. Ketika Yunsing kita sekali lagi mendominasi galaksi, kalian akan menjadi yang pertama berkontribusi. Janji itu dibuat dengan sangat baik sehingga bahkan mata Luo Hongfei pun berbinar. Namun, petapa kuno Luo Hongfei bukanlah manusia biasa. Ia segera tersadar dari visinya tentang masa depan yang cerah dan menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah merenung sejenak, ia dengan hati-hati membungkuk dan meminta nasihat. Tuan Star-Lord, pendapatmu sangat mendalam. Namun, Yunsing kita telah lama terpuruk. Kekuatan tempur puncak kita saat ini jauh lebih rendah daripada orang-orang berbakat dari planet lain yang baru-baru ini berkunjung. Sumber daya tanah suci alam abadi juga terbatas. Kita tidak dapat mengejar planet lain hanya dengan mengandalkan antusiasme banyak rekan Taois kita. Bahkan jika kita memanggil semua teman lama kita, aku khawatir itu hanya akan sia-sia. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang saling bertukar pandang dengan bisikan, keraguan di mata mereka. Sekalipun mereka enggan mengakuinya, kebenarannya sudah jelas. Sejak koridor kuno dibuka, banyak pengunjung dari planet lain telah tiba di Yunsing, menunjukkan tingkat kultivasi dan perilaku yang jauh melampaui jangkauan mereka.
Sekilas yang sesekali mereka dengar tentang kekuatan berbagai planet membuat mereka merasa semakin rendah hati. Meskipun penguasa bintang telah menceritakan kejayaan Yunxing yang dulu gemilang, perbedaan yang sangat besar dalam kenyataan masih membuat semua orang merasa tak berdaya. Berpikir bahwa mereka dapat mengejar ketinggalan sendiri hanyalah angan-angan belaka. Hanya dalam beberapa tarikan napas, moral semua orang langsung merosot tajam. Melihat perubahan ini, Long Tian tetap tenang, matanya berbinar penuh keyakinan. Rencananya sempurna, manipulasi hati manusianya sungguh hebat. Karena ia bahkan bisa mengerahkan upaya besar untuk menipu mereka, ia tentu mengantisipasi segalanya dan memiliki langkah-langkah pencegahan. Sebagai seorang jenius iblis papan atas, Long Tian tidak pernah melakukan manuver tanpa persiapan. Sambil terkekeh pelan, ia melanjutkan kata-katanya yang menipu. Kau mampu tetap tenang dan menyadari situasimu saat ini. Pola pikir seperti itu sungguh berharga. Sekalipun kultivasimu rendah hati, kau pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Bahkan di negara Yunxing yang sunyi ini, aku sungguh beruntung memiliki kalian, sekelompok generasi muda. Hanya dengan beberapa patah kata, ia tidak lagi memancarkan aura seorang Star-Lord, melainkan memancarkan ketenangan dan kasih sayang seorang tetua. Pujiannya membuat semua orang terkagum, dan mata mereka, saat mereka mendongak, dipenuhi rasa hormat yang mendalam. Kemurahan hati seperti itu sungguh pantas untuk menjadi seorang Star-Lord. Kata-kata pembukanya membangkitkan semangat dan memenangkan hati semua orang. Tanpa disadari, Long Tian telah menguasai atmosfer, menarik perhatian semua orang. Kata-kata berikutnya sungguh memukau dengan skala yang luar biasa. Kekhawatiranmu beralasan, dan aku sepenuhnya setuju. Jika Yunxing ingin kembali ke puncaknya, mustahil dengan tenaga dan sumber daya yang ada saat ini. Aku sudah lama mempertimbangkan hal ini dan punya rencana. Mulai sekarang, sembari kau menyebarkan berita dan merekrut talenta, kau juga harus mengawasi pembangunan kuil-kuil atas namaku di seluruh alam abadi utama. Biarkan namaku, Long Tian, bergema di seluruh Yunxing, mengumpulkan kekuatan keyakinan dari seluruh Yunxing. Dengan keyakinan yang cukup, aku yakin aku akan sekali lagi mencapai alam tertinggi. Pada saat itu, seluruh galaksi akan tak tertandingi. Yunxing secara alami akan kembali ke puncaknya, dan kau, bersamaku, akan hidup selamanya, dikenang dan dipuja oleh generasi-generasi mendatang atas nama pencapaian Yunxing. Sebuah suara menggema, dan mata kerumunan terbelalak kaget. Jadi, Star-Lord punya rencana dalam benaknya, untuk mencapai alam tertinggi dan menjadi tak terkalahkan di seluruh galaksi. Keputusan yang berani, bahkan dia sendiri akan memiliki kesempatan untuk diabadikan. Dan semua itu hanya demi menyebarkan berita dan membangun kuil. Hanya orang bodoh yang akan menolak hal baik seperti itu. Seketika, dipimpin oleh Luo Hongfei, wajah semua orang memerah, ekspresi mereka lebih jelas daripada semburan darah ayam. Mereka bertukar pandang dengan penuh semangat dan terkejut. Tanpa ragu, mereka semua mengepalkan tangan sebagai jawaban. Kami akan mematuhi perintah Star-Lord kami. Melihat Long Tian mengangguk sambil tersenyum, semua orang segera bubar, dipenuhi kegembiraan dan antusiasme, berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke Yunxing. Dari kejauhan, mereka menyaksikan beberapa garis cahaya perlahan menghilang dari pandangan. Langit berbintang tampak sepi. Long Tian akhirnya menampakkan senyum gelap, matanya berkilau dengan kecemerlangan yang aneh. Kau harus berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkan namaku ke seluruh Yunxing dan mengumpulkan kekuatan iman untuk klan iblisku. Ketika kemampuan sihirku telah mencapai kesempurnaan dan klan iblisku telah memperoleh kekuatan yang cukup, aku akan secara pribadi mengawalmu dalam perjalananmu. Hahaha, tawa sinis itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan cahaya bintang yang lewat ditelan oleh kegelapan, dan aura dingin terpancar dari sekeliling, membuatnya sangat suram dan gelap. Semua ini tidak diketahui oleh orang-orang yang kembali ke Yunxing. Luo Hongfei dan rekan-rekannya berkelana jauh dan luas, menyebarkan nama Dewa Bintang demi tujuan agung Yunxing. Awalnya, mereka disambut dengan skeptisisme, tetapi setelah memamerkan pusaka manusia purba mereka dan berbagi pengalaman, mereka dengan cepat mendapatkan persetujuan dari banyak rekan Taois, dan kemajuan pun semakin mulus. Dalam beberapa hari, kuil-kuil mulai dibangun satu demi satu, dan seluruh Yunxing dipenuhi dengan vitalitas dan antusiasme yang tak tertandingi. Di berbagai alam abadi, nama Dewa Bintang Long Tian perlahan mulai menyebar. Antusiasme ini semakin kuat, tak tergoyahkan, bagaikan pertumbuhan yang gila dan tak terkendali. Kuil dan umatnya bertambah dengan kecepatan yang mengerikan. Seolah-olah menyebar ke 9 alam. Alam Yue, salah satu dari 9 alam, adalah salah satunya. Di luar ibu kota yang ramai, orang-orang ramai dengan tawa dan percakapan. Namun, Yi Feng, dengan ekspresi tenang, berdiri di antara kerumunan di gerbang kota yang ramai. Menengok kembali ke hiruk-pikuknya, Yi Feng merasa suka duka umat manusia tak terkira. Ia tak mengerti mengapa semua orang tampak begitu bersemangat, dan ia tak tertarik pada gosip. Ia telah mencari selama berhari-hari, dari alam abadi hingga 9 alam, tetapi masih belum mendengar kabar tentang sang penguasa bintang. Ia terlalu malas untuk mencoba lagi.
Lagi pula, bayangan-bayangan luar angkasa itu telah disingkirkan, dan ia telah berusaha sebaik mungkin. Karena ia tak dapat menemukan penguasa bintang, ia terpaksa menyerah untuk menghubunginya. Jarang baginya untuk kembali ke bintang awan, jadi ia mungkin lebih baik pensiun ke Pulau Bayangan. Ia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lama dan keluarganya, apakah murid-muridnya yang tidak profesional telah membaik, dan apakah si brengsek Lou Benwei itu telah mencuri uang dan mendapat masalah. Ia telah mengambil semua uang itu, jadi ia tidak menjual harta benda keluarga. Semua pikiran ini berkelebat di benak Yi Feng, dan ia merasa semakin lelah dengan situasi ini. Pada saat yang sama, hasrat kuat untuk pulang muncul dalam dirinya, dan langkahnya pun semakin cepat. Tepat saat ia hendak keluar dari gerbang kota, seseorang menghampirinya. Ia berdiri di depannya, menatap kosong selama beberapa saat, lalu tiba-tiba, dengan kepalan tangan yang mengejutkan, berseru. Yi, kakak Yi. Yi Feng agak bingung dengan sapaan hangat yang tiba-tiba itu. Ia merasa sosok itu familiar, tetapi ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Ia mengamatinya, dengan saksama selama beberapa tarikan napas. Baru, setelah ia melihat labu anggur di pinggangnya dan mengamati lelaki tua itu lebih dekat, matanya tiba-tiba melebar dan senyum terkejut tersungging di wajahnya. Mengapa kau di sini? Pria itu tak lain adalah Wei Donghai. Di sebuah desa kecil yang tak dikenal, Yi Feng dan sahabat lama ini pernah membuat mie jenggot naga bersama dan berjalan-jalan di sepanjang koridor kuno bersama. Ia tak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini, di perbatasan Guangdong. Memang benar hidup ini penuh dengan pertemuan. Kegembiraan karena bertemu kembali dengan seorang teman lama terpancar di dahi Yi Feng. Kemurungannya mereda, dan ia mulai berbasa-basi. Tanpa diduga, Wei Donghai tampak lebih bersemangat, menanggapi dengan tawa yang tak henti-hentinya. Saudara Yi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kemana saja kau akhir-akhir ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Yi Feng merasa sedikit iri melihat raut wajahnya yang berseri-seri. Wei tua ini sungguh gagah. Bahkan di usianya, ia masih penuh energi. Ia benar-benar menjalani kehidupan yang memuaskan. Tidak seperti dia, aku tidak mencapai apapun selama bertahun-tahun ini. Keluargaku tidak memiliki warisan, dan murid-murid yang kuterima semuanya sampah, hanya memiliki kultivasi yang tak terjelaskan. Sekarang, aku bahkan tidak dapat menemukan seorang master bintang, merasa hampir tersesat. Yi Feng mendesah dalam hati, lalu menjawab dengan santai sambil tersenyum. Aku, baik-baik saja. Apa yang kau lakukan akhir-akhir ini? Kau terlihat sehat. Apa yang membawamu ke sini? Wei Donghai mengelus jenggotnya dan tertawa mendengar pujian itu. Hahaha, saudara Yi, kau bercanda. Ia hendak menjawab ketika menyadari kerumunan di sekitarnya. Nasib Star-Lord terlalu serius, dan semuanya harus ditangani dengan hati-hati. Tidak pantas menyebarkannya secara bebas di wilayah Guangdong yang kecil, karena bisa menimbulkan karma buruk. Dengan mengingat hal ini, Wei Donghai menyingkirkan senyumnya dan mendekat untuk menyapanya. Saudara Yi, ini bukan tempat untuk mengobrol. Lebih baik bertemu secara kebetulan daripada diundang. Bagaimana kalau kita pergi ke kota dan mencari restoran untuk membicarakannya? Yi Feng tidak terlalu tertarik dengan isyarat misterius itu. Ia hanya merasa bosan setelah perjalanannya baru-baru ini, dan kesempatan untuk minum dan mengobrol sepertinya kesempatan yang bagus, jadi ia mengangguk setuju. Oke, keduanya langsung akrab, dan kembali ke kota. Tak lama kemudian, mereka menemukan restoran yang tenang dan duduk di ruang pribadi di dekat jendela. Setelah beberapa gelas anggur, kehangatan mengalir di tenggorokannya dan menembus organ dalamnya, membuatnya merasa segar. Senyum Wei Donghai semakin lebar, dan ia mencondongkan tubuh untuk berbicara. Saudara Yi, sejujurnya, saya datang ke wilayah Guangdong untuk urusan serius. Pertemuan kita hari ini adalah kesempatan bagi Anda, dan kesempatan emas bagi saya untuk membalas kebaikan yang Anda berikan kepada saya hari itu. Sungguh takdir, urusan serius. Terlepas dari kata-katanya yang serius, Yi Feng hanya mengangguk kecil. Anda terlalu sopan. Itu hanya pedang. Tidak perlu dibesar-besarkan. Membicarakan tentang membalas budi agak canggung. Mari kita minum dan mengenang hari ini. Tidak perlu formalitas. Yi Feng menghabiskan minumannya dalam sekali teguk. Ia sekarang tahu bahwa kultivasinya cukup mengesankan, dan kesempatan yang disebutkan saudara Wei mungkin tidak akan banyak berpengaruh padanya. Rasanya canggung untuk mengatakannya, tetapi itulah kenyataannya. Ia juga ingin menjadi orang biasa seperti saudara Wei, bebas dari bencana apokaliptik dan kebutuhan untuk mencari para ahli bintang. Namun takdir tetaplah takdir. Kekuatan pasti membawa banyak tanggung jawab. Begitulah kenyataan yang membuat frustrasi. Melihat Yi Feng minum dengan santai, semburat usia di matanya berkilat, seolah-olah ia telah mengalami banyak hal, sedikit perubahan dari sebelumnya. Wei Donghai tak kuasa menahan diri untuk menatap kosong, gelombang desahan terukir di hatinya. Bahkan seseorang sekuat saudara Yi pasti telah menghadapi banyak tantangan. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan ia mungkin telah menghadapi banyak kesulitan dan kemalangan. Itu tidak mudah. Dao Agung itu kejam. Hal ini berlaku bagi semua kultivator. Kecuali seseorang benar-benar mencapai puncak transendensi.
Sulit untuk melepaskan diri dari jeratan dunia fana. Namun, bagaimana dao agung yang luas dan tak terbatas itu dapat dengan mudah dikejar? Sekelompok rekan Taois telah menjaga Yunxing begitu lama. Namun kultivasi mereka hanya mengalami sedikit kemajuan. Bahkan saudara Guseng Luo pun masih terjebak di tingkat bijak. Meskipun saudara Yi lebih kuat dari yang lain, ia kemungkinan tidak jauh tertinggal, dan ia juga menghadapi banyak tantangan. Pada saat ini, pikiran Wei Donghai dipenuhi dengan wawasan yang mendalam, pikirannya menjadi sangat jernih. Ia akhirnya menyadari semua masalah masa lalunya, dan tubuh serta pikirannya tampak diambang mencapai keadaan transendensi. Ini bukan karena kondisi pikirannya yang tinggi, melainkan karena perspektif dan keadaan yang berbeda. Dao agung itu sulit dipahami, dan saudara Yi sangat gelisah. Ia memang punya petunjuk. Sekarang dengan Star Lord yang membimbing jalannya, selama ia mengikuti perintahnya, mencapai Dao agung akan sangat mudah. Wei Donghai tidak lagi merasa tersesat, merasa bahwa jalannya kini mulus. Hal yang begitu baik, saudara Yi. Tidak boleh dilupakan. Memikirkan hal ini, Wei Donghai hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, mencondongkan tubuh dan berbicara dengan mata berbinar. Saudara Yi, jangan khawatir. Sejujurnya, kesempatan yang kujelaskan benar-benar nyata, dan ini adalah anugerah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kau mau mengikutiku, Yi Feng menyela di tengah kalimat dengan senyum paksa. Terima kasih, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku sungguh tidak tertarik pada apa yang disebut peluang. Ia kemudian melanjutkan minumnya. Melihat ekspresi sedihnya, Wei Donghai tertegun sejenak, lalu mengerti alasannya. Ia tersenyum menanggapi, nadanya menjadi semakin tenang. Saudara Yi, kau tidak tahu. Kesempatan yang kubicarakan itu di luar imajinasimu. Kau harus percaya padaku, asal kau ikut denganku untuk bertemu dengan Star Lord. Pada titik ini, Yi Feng tiba-tiba bereaksi. Puff! Ia tidak hanya menyemprotkan sake yang baru saja diminumnya ke wajah Wei Donghai, tetapi ia juga tiba-tiba menatapnya, seolah terbangun dari mimpi. Reaksi ini bahkan lebih intens dari yang diperkirakan. Begitu cepat hingga hampir membuatnya lengah. Wei Donghai tidak keberatan dengan minuman di wajahnya, tetapi ia menatap dengan heran. Saudara Yi, kenapa kau begitu bersemangat? Mungkinkah kau pernah mendengar tentang Star Lord? Begitu ia selesai berbicara, keterkejutan di mata Yi Feng menjadi lebih jelas. Seakan tersambar petir, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang, wajahnya berubah menjadi serangkaian ekspresi saat ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan cemas. Penguasa bintang, di mana kau melihat penguasa bintang? Benarkah itu? Begitu kata-kata ini terucap, giliran Wei Donghai yang terkejut. Mereka baru mengetahui keberadaan penguasa bintang belum lama ini. Mereka tidak menyangka bahwa saudara-saudara Yi, yang berada di dunia Guangdong yang sederhana, bisa mengetahuinya sedini itu. Sungguh luar biasa. Dalam hal kultivasi dan pengetahuan, saudara Yi benar-benar melampaui semua Taois lainnya. Setelah sesaat terkejut, mata Wei Donghai berbinar, dan ia segera berbisik. Saudara Yi, karena kau tahu keberadaan Star Lord, aku tak perlu bicara lagi. Kalau tidak mendesak, ikutlah aku menemui Star Lord. Dengan kultivasimu, kau pasti akan dihargai oleh Star Lord. Di masa depan, dirikanlah kuil dan berikan kontribusi yang luar biasa, dan kau pasti akan naik ke Dao yang agung. Mendengar ini, wajah Yi Feng langsung berseri-seri. Ia tak menyangka, ia telah mencari Star Lord selama berhari-hari tanpa kabar, dan kini seorang teman lama telah mengungkapkan keberadaannya. Ia berharap bisa minum bersamanya, tetapi penemuan tak terduga ini sungguh tak terduga, sungguh seperti kesulitan yang tak berujung, tetapi selalu ada jalan keluar. Surga telah membuka matanya. Melihat kegembiraan Yi Feng, Wei Donghai melanjutkan ceritanya, menceritakan kelebihan dan kekurangan dari segala hal, sambil memuji Star Lord tanpa henti. Saudara Yi, jika kau mengikutiku dan mendapatkan apresiasi dari Star Lord, kau bahkan mungkin akan dianugerahi harta karun kuno, yang niscaya akan sangat meningkatkan kultivasimu. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, jangan lewatkan. Star Lord adalah pria yang luar biasa anggun. Jika kau bisa melayaninya, ketenaranmu akan abadi. Star Lord memiliki ambisi yang tinggi. Tanpa menunggu Wei Donghai memberikan nasihat lebih lanjut, Yi Feng dengan bersemangat setuju. Oke, ayo pergi sekarang dan temukan Star Lord itu. Wei Donghai mengangguk, senang dengan kata-kata bijak Yi Feng. Bagus sekali. Sudah kuduga, dengan kultivasi dan visimu, saudara Yi, kau tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini. Ayo pergi. Senyum Wei Donghai berkerut di wajahnya, bahkan lebih bersemangat daripada ketika ia sendiri menerima harta karun kuno itu. Sambil berbicara, ia dengan bersemangat berdiri dan meninggalkan restoran bersama Yi Feng. Dipimpin oleh Wei Donghai, mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya, membubung ke langit, menarik napas takjub dari jalan panjang itu. Apa-apaan ini? Ada orang suci. Sepertinya ada lebih dari satu orang besar. Siapakah makhluk kuat yang begitu menakutkan ini? Bahkan aku tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Aku hanya melihat kilatan cahaya. Mengerikan sekali. Dalam sekejap mata, cahaya itu telah melintasi langit, menuju utara menuju wilayah kutub yang terpencil.
Beberapa jam kemudian, dua garis cahaya jatuh di wilayah kutub yang tandus. Saat cahaya memudar, wajah Yi Feng dan Wei Donghai yang gembira pun terlihat. Saat mereka melihat lautan pasir tak berujung di hadapan mereka, Yi Feng jelas tercengang. Ia pernah ke lautan pasir ini sebelumnya. Meskipun terdapat mie jenggot naga dan berbagai macam buruan di sini, tempat ini memang tempat berburu yang bagus, tetapi memang agak tandus, dan bahkan tempat untuk beristirahat pun sulit ditemukan. Bagaimanapun, penguasa bintang yang mengendalikan galaksi tak akan berkenan tinggal di tempat terkutuk ini. Yi Feng berbalik dan bertanya, dengan nada curiga. Apakah penguasa bintang itu benar-benar ada di sini? Wei Donghai tersenyum mendengar suaranya, dengan sedikit rasa hormat di matanya. Haha, saudara Yi, aku tak bisa menyalahkanmu karena bersikap skeptis. Siapapun tak akan percaya bahwa seseorang semulia matahari dan bulan akan tinggal lama di tempat tandus ini. Petik 2. Namun, ini memang benar. Sejak penguasa bintang menyegel celah di sini sendiri, beliau khawatir akan perubahan apapun yang dapat membahayakan nyawa penduduk Yunsing. Karena itu, beliau datang untuk memeriksa mereka setiap hari. Jika ada hal penting yang perlu kami laporkan langsung, kami bisa menemuinya di sini. Setelah mendengar ini, Yi Feng mengangguk mengerti. Begitu, penguasa bintang ini sungguh pantas menyandang statusnya, mengabdikan dirinya untuk keselamatan rakyat hingga sejauh ini. Wei Donghai mengangguk. Ia mengepalkan tinjunya dan berbicara lagi, matanya berbinar penuh hormat. Saudara Yi, Anda benar sekali. Penguasa bintang adalah pria yang luar biasa baik hati, sangat peduli terhadap kehidupan seluruh bintang awan, dan memiliki ambisi untuk membawa bintang awan kembali ke puncak kejayaannya. Baik dalam karakter maupun kultivasi, beliau adalah cahaya bulan yang cemerlang yang tak pernah bisa kita raih seumur hidup kita. Rencana luar biasa Star-Lord sedang berlangsung, dan kita sudah terlibat di dalamnya. Titik. Kita akan diberkati dengan keberuntungan yang tak terbatas di masa depan. Saudara Yi akan mengunjungimu nanti. Sangat penting bagimu untuk tidak bersikap sopan dan memanfaatkan kesempatan ini. Mendengar kata-kata tulus ini, mata Yi Feng berbinar penuh harap. Bahkan sebelum bertemu Star-Lord, setelah mendengar penjelasan saudara Wei, ia sudah bisa membayangkan sosok yang luar biasa dan kuat. Kesempatan tak berarti apa-apa, ia akhirnya akan bertemu Star-Lord. Dengan komunikasi yang hampir selesai, Yi Feng merasa lega. Mendengar tentang perbuatan sosok yang begitu tangguh, pikirannya yang telah lama hilang mulai tergerak. Star-Lord ini sangat luar biasa, dan yang terdepan di seluruh galaksi, kultivasinya pasti mengerikan. Siapa tahu, aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jika aku bisa menemukan kesempatan untuk mencobanya, bukankah aku bisa menyelesaikan misi bunuh diriku di saat yang bersamaan? Memikirkan hal ini, Yi Feng semakin bersemangat, dengan cepat mengepalkan tinjunya sebagai respons. Terima kasih sudah mengingatkan, aku tidak akan bersikap kasar. Ayo kita pergi dan beri penghormatan kepada Star-Lord. Melihat semangat Yi Feng, Wei Donghai menerimanya begitu saja. Menatap Yunsing, wajar saja jika siapapun merasa gembira dan kehilangan ketenangan setelah mengetahui segala macam rahasia dan berkesempatan bertemu Star-Lord serta menerima kesempatan yang tak tertandingi. Namun saat ini, saudara Yi mampu mempertahankan ketenangannya, kondisi mentalnya tak tertandingi. Saudara Yi memiliki karisma dan kultivasi yang mendalam. Sekalipun dia tidak sebaik Star-Lord, dia pasti akan sangat dihargai dan menjadi orang kepercayaan Yunsing tanpa ragu. Bersatu kembali untuk melunasi hutang mereka dan membangun Yunsing bersama, menapaki jalan menuju alam tertinggi bersama di masa depan, mewariskan nama mereka untuk generasi mendatang. Tak ada yang lebih menggembirakan di dunia ini selain ini. Semakin Wei Donghai memikirkannya, semakin bersemangat ia, dan ia segera memimpin jalan. Saudara Yi, ayo kita menuju ke kedalaman wilayah kutub. Keduanya mengetuk-ngetukkan jari kaki mereka di pasir, melayang melintasi lautan pasir tak berbatas bagaikan angsa liar. Wajah mereka berseri-seri gembira, tubuh dan pikiran mereka dipenuhi antisipasi dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dalam hitungan detik, mereka telah melayang ribuan mil melintasi lautan pasir, sesosok tubuh berpakaian putih muncul di cakrawala. Sosok berjubah panjang itu berdiri diam di tepi langit. Bahkan pasir tak berbatas di bawah kakinya tak mampu mengaburkan aura elegan pakaian putih saljunya. Dengan tangan terlipat di belakang punggung, ia menatap langit tak berbatas, pemandangan yang menakjubkan bak lukisan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, dan mereka berdua berhenti di udara hampir bersamaan. Wei Donghai menoleh ke belakang. Dengan terkejut, membisikkan peringatan lagi. Saudara Yi, itu penguasa bintang. Ayo cepat mendarat dan sambut dia. Peringatan berulang-ulang dari Yi Feng semakin meningkatkan antisipasinya, dan ia mengangguk lalu segera mendarat. Ya, mereka mendarat di lautan pasir, masing-masing menyesuaikan penampilan. Mereka melangkah maju beberapa langkah, akhirnya mendekat. Dari jarak lebih dari 3 meter, mereka mengamati lebih dekat, memperlihatkan sosok yang bahkan lebih menakjubkan. Kemeja putihnya seputih giok, karakternya semegah bunga plum. Berdiri sendirian di lautan pasir yang tak berujung, ia mampu menjaga dunia ini dan berusaha memastikan kedamaian semua roh di Yunsing.
Pakaiannya yang tampak sederhana kini seolah memancarkan aura suci. Meskipun Yi Feng telah bertemu banyak sosok sebelumnya, ia tetap terpesona oleh sikap tak terlihat ini. Wei Donghai mengangguk hormat dan mengepalkan tinjunya, menunjukkan rasa hormat yang lebih dalam. Tuan Star-Lord, begitu ia membuka mulut, sebuah suara tenang bergema di telinganya. Anda dipercayakan dengan tugas penting membangun kembali Yunxing. Anda seharusnya memimpin urusan penting di 9 alam saat ini. Mengapa Anda membawa orang-orang ke sini? Mata Wei Donghai semakin terpesona ketika mendengar ini, dan ia segera menjawab. Tuan Star-Lord, maafkan saya. Seharusnya saya fokus membangun kembali, tetapi saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan saudara Yi. Dia telah mencapai kultivasi yang begitu tinggi dan karakter yang lurus sehingga dia benar-benar bakat yang langka. Yunxing benar-benar membutuhkan bakat, jadi saya berani membawanya ke sini untuk bertemu Anda. Setelah selesai berbicara, Wei Donghai menunggu dengan hormat, tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat hening berlalu sebelum sebuah suara yang tenang dan lembut bergema, menghadirkan rasa hangat dan nyaman. Saya mengerti, jangan panik. Dengan bakat seperti itu, saya pasti akan memanfaatkannya. Hanya dengan beberapa patah kata, Tuan Star-Lord menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa, bahkan mengetahui setiap gerakan Wei Donghai seperti dewa sejati Yunxing yang tak terduga. Wei Donghai sangat terkesan, dan semangat juang Yi Feng pun bangkit. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa mereka yang menyombongkan diri dan bertindak sok seringkali dangkal, tetapi Star-Lord yang ditemuinya hari ini tenang dan misterius, memiliki aura yang sama sekali berbeda. Inilah sikap seorang tokoh kuat sejati di galaksi. Orang sekuat itu jelas merupakan target sempurna untuk serangan bunuh diri. Bahkan jika kau mencari di seluruh galaksi, sama sekali tidak ada yang seperti dia. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Tapi bagaimana kau bisa menemukan alasan untuk menyerangnya? Saat ia diam-diam menghitung, Wei Donghai diam-diam mengedipkan mata, berulang kali mengisyaratkannya untuk maju dan memberi hormat. Namun Yi Feng masih berkonsentrasi pada hal-hal penting, jadi ia tidak menyadari adanya gerakan. Setelah berdiri di sana beberapa saat, Star-Lord mengajukan pertanyaan. Karena Anda memiliki niat mulia untuk membangun kembali Yunxing, Anda pastilah orang yang setia dan saleh. Secara logis, saya juga harus memberi Anda kesempatan untuk membantu Anda meningkatkan kultivasi. Tetapi mengapa Anda begitu kasar dan ragu untuk maju dan berlutut? Sekalipun saya murah hati, saya tidak bisa memberikan kesempatan begitu saja, dan saya pasti tidak akan menoleransi kekasaran seperti itu. Jangan berpikir bahwa kultivasi Anda yang rendah hati memberi Anda hak untuk bersikap sombong. Sebuah suara berat terdengar, dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Di sekitar lautan pasir yang sunyi, tidak ada tanda-tanda angin atau awan, seolah-olah tekanan mengerikan meluap samar-samar. Wei Donghai sudah ketakutan dan cemas. Yi Feng akhirnya terbangun. Mendengar kata-kata itu dengan jelas, ia sama sekali tidak gugup, tetapi matanya berbinar. Dia hanya memikirkan cara mencari alasan untuk bertarung, dan kemudian kesempatan itu datang. Ini benar-benar pertolongan Tuhan. Dia segera melangkah maju. Dengan wajah dingin dan kerutan di matanya, dia menunjukkan semangat juang. Sesuai dengan suasana dan topiknya, dia memasang postur sombong. Memangnya kenapa kalau itu Star-Lord? Hanya karena omong kosongmu, kau pikir kau bisa membuatku berlutut dengan kekuatan Star-Lord. Bagaimana mungkin hal seperti itu dibenarkan di dunia ini? Aku, Yi Feng, dilahirkan untuk memuja yang kuat. Jika kau ingin aku berlutut, tunjukkan kemampuanku yang sebenarnya. Sebuah suara berat bergema, dan angin dingin bersiul. Rasa dingin menyebar kemana-mana, dan Wei Donghai terkejut dan pucat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.